Halo folks, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya membuat model untuk memperagakan gerakan-gerakan yang kali ini atau video yang kali ini saya tayangkan. Kenalin istri saya yang paling cantik, klien saya seumur hidup. Siapa namanya? Oke. Di video kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan dalam latihan back. Kita lanjut ya. Kesalahan pertama yang biasanya terjadi pada saat latihan back adalah fondasi atau posisi latihan kalian yang tidak stabil. Oke, kita contohkan pada saat latihan lat pull down, itu posisi atau fondasi kalian tidak stabil pada saat tidak memperhatikan atau tidak memanfaatkan pad penahan paha dengan baik. Oke ya, kita peragakan. Coba kita naikkan dia sedikit. Oke, coba dipakein ya. Oke. Nah, jika paha kalian tidak tertahan oleh pad ini, maka otomatis atau kinerja tubuh kalian tidak akan fokus ke back. Jadi kalian harus berusaha menahan tubuh kalian agar tidak bergerak. Tapi lain ceritanya jika ini kita turunkan, kemudian posisikan pad ini persis di atas lutut dan posisi kaki itu agak menjinjit ya. Kemudian lakukan gerakannya. Coba lakukan gerakannya. Oke, jadi ini posisinya ditahan, tubuhnya akan lebih stabil dan gerakannya pun akan lebih stabil. Mana lebih enak gerakannya? Nah, ini pasti akan lebih terasa, lebih proper. Kalian akan lebih fokus ke otot back, kemudian juga akan kontraksinya akan lebih terasa. Biasanya banyak yang menempatkan pad ini, coba pad ini maju lagi dikit, seperti ini. Kemudian memang dia pas seperti ini, cuman posisinya offside ke sini. Coba dilakukan gerakannya. Dengan posisi seperti ini. Mana lebih enak? Di pantat ikut bergerak naik, jadinya kalau ini kurang stabil ya. stabil. Jadi klien saya di sini ya merasakan kurang stabil jika posisi pad ini berada dekat dengan badan, dan dia lebih merasa stabil ketika posisinya tepat di atas lutut, kemudian ditahan menggunakan kakinya. Ini yang menurut saya juga dan menurut istri saya juga merasakan lebih stabil di sini seperti itu. Jadi kalian bisa mencoba mana lebih stabil, apakah pad posisi dekat dengan badan atau di atas lutut. Coba kalian cek sendiri ya, posisi kalian yang kalian bisa merasa lebih stabil. Oke. Kesalahan berikutnya masih tentang kestabilan fondasi atau fondasinya agar stabil. Nah, gerakan seperti yang istri saya lakukan ini sering saya lihat di gym. Biasanya dia akan melakukan maksudnya sih single arm row. Cuman di sini mereka mau istilahnya menyentuh bagian ototnya untuk ingin merasakan mind muscle connection-nya. Kemudian pada saat latihan dia sudah benar dia melakukan ini,
tetapi ditambah lagi dengan twisting badannya seperti ini. Ini sangat sering terjadi ya, twisting lagi. Dan saya rasa dengan seperti ini fondasinya pasti akan buyar, kemudian main muscle koneksinya juga pasti akan buyar. Cueing-nya sudah tidak lagi pada cueing yang tepat. Saya akan kasih contoh, jadi seperti ini gerakannya. Kalian bisa, nah seperti ini, kemudian anchorkan badan kalian di ujung pad. Daripada kalian menyentuh back kalian yang akan mengganggu stabilitas yang mungkin kalian perlukan, yang pasti kalian perlukan pada saat latihan, mendingan kalian hold bench-nya sehingga posisi kalian akan square ya. Jaga square position bahu kalian terhadap kabelnya, atau yang lebih ekstrim lagi, lepas bahu kalian ketarik seperti ini, kemudian fokus untuk dragging elbow-nya ke bawah. Daripada kalian pegang ini kemudian twist, lebih baik kalian pegang seperti ini kemudian drag elbow-nya. Tahan bahunya supaya tetap di posisi yang sama. Sekarang coba dipraktekkan. Coba dipraktekkan ya. Oke. Down. Oke, pegang sini, lepas bahunya ketarik seperti ini. Nah, fokus untuk narik elbow-nya turun. Good. Terus sampai ketarik. Boom. Boom. Masih kerasa stabil? Lebih stabil kan? Ya. Lebih kerasa di back Ya. daripada tadi mentwist bebannya ya. Jadi ini saran dari saya jika kalian ingin melakukan single arm row. Oke. Kesalahan yang kedua yang biasa saya lihat, oke, sebagai pelatih, sebagai anak gym juga yang biasa lihat anak-anak gym latihan di gym, biasanya adalah pemilihan grip. Bagi yang mungkin kalian sudah kawakan atau minimal setahun 2 tahun di gym, pasti sudah tahu kalau latihan back gripnya pasti harus seperti ini ya. Jadi kalau gripnya, jadi coba di grip ini yang grip seperti ini dulu, dan biasanya yang baru nge-gym biasanya pasti akan memegang grip ini dengan sangat kuat, kemudian baru dia akan menarik. Nah, dengan cara seperti ini biasanya gerakan atau otot yang berpartisipasi dalam gerakan ini kebanyakan di lengan, kemudian pasti diminimalisirnya di back, padahal gerakan ini fungsinya untuk melatih back. Nah, gimana cara menyiasatinya? Kita menyiasatinya dengan cara memindahkan ibu jari. Lihat ya, di ini ibu jarinya dipindahkan ke sini. Kemudian di otak kalian berfokus menggunakan jari-jari kalian ini hanya untuk sebagai pengait atau sebagai hook saja untuk mengaitkan beban atau tubuh kalian kepada beban atau grip yang kalian gunakan. Oke. Kemudian lakukan gerakan seperti ini. Dengan cara seperti ini, oke, maka potensi kontraksi dari forearm kalian itu akan diminimalisir, kemudian tubuh akan lebih men-set atau menggunakan back kalian sebagai motor utama gerakan ini. Nah, kayak gitu ya. Oke. Kemudian kesalahan yang berikutnya sebenarnya bukan kesalahan, tetapi kurang siasat dalam melakukan gerakan. Biasanya pada saat latihan back, apapun grip kalian yang kalian gunakan biasanya pasti akan memiliki limitation atau pembatas yang ada pada saat latihan back pada umumnya dan sering kali adalah kurang kuatnya grip kalian. Oke. Jadi pada saat back kalian belum fatigue atau belum failure,
biasanya grip kalian fatigue duluan. Nah, padahal back kalian belum terstimulus dengan baik, tapi grip kalian udah capek. Nah, gitu. Nah, untuk itulah kita siasati dengan produk yang namanya strap atau grip supporter. Oke, supported grip kayak gini. Ini ada banyak bentuknya sih, ada yang panjang, kemudian ada yang pendek. Ini termasuk pendek ini. Kemudian kalau saya dan istri saya biasanya menggunakan yang agak pendek seperti ini karena apa? Karena setupnya lebih gampang. Bagaimana cara menggunakannya? Oke, coba dipraktekkan ya. Cara menggunakannya adalah ini, kita lihat gripnya kayak gini. Bukan dia sebagai, bisa dilihat ya mungkin ya. Jadi ini bukan dia sebagai bantalan, tapi dia sebagai pembantu untuk, jadi grip ini ya, grip ini kita masukkan atau kita lilitkan di strapnya kita lilitkan di grip, kemudian jari menekan strap itu sekaligus dengan gripnya, kemudian ditarik. Nah, kayak gini kalian bisa fokus pada gerakan, bukan malah fokus kalian pindah ke grip. Nah, jika kalian ingin menguatkan grip kalian, latihlah grip kalian tersendiri dengan latihan-latihan untuk menguatkan grip yang akan saya bicarakan mungkin di video berikutnya, karena di sini kita akan kita khusus membicarakan tentang back. Oke. Jadi seperti itu bagaimana cara menyiasati jika grip kalian menjadi limiter atau pembatas dari gerakan yang kalian lakukan. Dan ini bukan endorse. Silahkan beli merek yang kalian suka, merek yang cocok dengan kalian, dan jenisnya juga yang kalian suka, baik yang panjang atau yang pendek. Silahkan, dari kulit juga ada. Oke, itu yang ketiga. Kebanyakan dari kalian mungkin tidak memahami esensi gerakan dari laksimus dorsi. Jika cue atau petunjuk gerakan yang kalian lakukan tidak benar, maka bukan tidak mungkin kalian hanya membuang-buang tenaga. Biasanya anak-anak gym melakukan gerakannya, dia hanya menarik ke belakang sekuat-kuatnya, kemudian sampai seperti ini. Beda ya. Bebannya ringan aja. Turun dan ke bawah. Oke. Nah, turun dan ke bawah, rasakan di sini. Nice. Nah, otomatis dengan cue seperti itu, klien saya di sini tidak mungkin bisa, sikunya ini tidak mungkin bisa melewati posisi badannya di sini. Coba, bisa nggak lewat? Tidak. Nggak bisa lewat. Bukan karena tidak mau, tapi tidak bisa. Karena apa? Karena cue yang saya berikan adalah siku dig down atau push ke bawah. Nah, ketika cue yang saya berikan, coba tarik ke belakang. Ketika cue yang saya berikan tarik ke belakang, maka pasti akan bisa melewati. Siku ini bisa melewati badannya. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun range of motion dari gerakan menarik, coba menarik, ya, menarik ini lebih luas range of motionnya daripada mendorong ke bawah. Tetapi tensi atau mind muscle connectionnya akan tidak sebesar waktu mendorong, ya enggak? Iya. Ya, jadi pada saat mendorong ke bawah, jadi cue-nya dorong siku ke bawah dan tarik ke belakang, itu akan range of motionnya rendah, tetapi mind muscle connection-nya dapat. Tetapi kalau menarik saja ke belakang, dia pasti akan melewati range of motion-nya, melewati batas badannya, tetapi feel daripada latissimus dorsi yang dilatih itu nggak dapat. Jadi itulah yang bilang esensi gerakan atau esensi range of motion otot yang dilatih itu harus penting kalian pahami. Khususnya latissimus dorsi ini, jika kalian ingin melatih latissimus dorsi, cue-nya turun ke bawah, tarik ke belakang, bukan hanya narik aja.
Jadi seperti itu. Itu cue yang harus kalian pahami. Oke? Petunjuk-petunjuk. Jadi kalau nggak paham cue itu petunjuk gerakannya atau fokus yang kalian harus lakukan. Bukan fokus ke grip, bukan fokus ke gerakan atau range of motionnya, tapi fokus ke gimana caranya mendapat tensi maksimal di otot yang kalian latih. Yang kita bicarakan di sini latissimus dorsi. Oke, next. Nah, kesalahan berikutnya yang sering dilakukan adalah bertahan dengan beban yang terlalu ringan terlalu lama, atau beban yang sama terlalu lama, sehingga apa? Sehingga stimulus yang didapat oleh, jadi seperti ini, otot yang kalian latih itu pasti akan beradaptasi dengan beban yang kalian dapat atau beban yang kalian gunakan. Hari demi hari kalian latihan dengan beban yang sama, seharusnya kalian harus melakukan progressive overload seperti itu. Jadi kalian harus meningkatkan beban, entah itu beban atau repetisi yang kalian lakukan pada saat melatih otot kalian. Nah, ketika hanya menggunakan beban seperti itu saja dalam waktu yang lama, pasti otot kalian tidak akan terstimulus dengan cukup. Nah, itu kesalahannya ya, menggunakan beban yang sama terlalu lama. Jadi kalian harus merasakan jika kalian sudah bisa melakukan, jadi seperti ini ya, 8 repetisi sampai 12 repetisi dalam satu set, itu adalah range ya, itu gampangannya. Itu untuk bagian kalian yang pemula, itu gampangannya kalian harus, jika kalian sudah bisa melakukan satu reset sebanyak misalnya 15 repetisi, mungkin di situ kalian ada tanda untuk menambah beban yang harus kalian bisa tarik. Nah, itu kesalahannya. Kemudian kesalahan berikutnya adalah menambah beban terlalu cepat. Coba sekarang lakukan gerakannya. Nggak bisa. Coba aja. Nah, beban yang seperti ini sudah saya coba contohkan, menambah beban yang terlalu cepat. Apa yang terjadi? Yang pertama, nah ini mungkin beban yang pas untuk dia. Tapi ketika saya tambah lagi beban, coba saya tambah lagi beban, lagi 2. Nah, karena apa? Istri saya sudah latihan, mungkin sudah jalan 2 tahun mungkin. Nah, mungkin dia sudah tahu gerakan yang benar. Seperti apa, cue-nya seperti apa. Tapi jika kalian tidak tahu cue seperti apa yang harus kalian lakukan, mungkin yang kalian lakukan adalah mengorbankan form kalian demi bisa mengangkat beban yang lebih berat. Jadi kalian telah menempatkan tubuh kalian di posisi yang sangat rawan cedera. Kalaupun tidak cedera, tapi efektivitas latihannya juga tidak akan maksimal. Karena apa? Karena kalian akan mengorbankan range of motion, mengorbankan form demi bisa mengejar. Misalnya kalian punya target bisa mengangkat, jadi ini bukan pasal atau perihal bisa mengangkat lebih berat atau lebih ringan, tapi kalian harus tetap menggunakan atau cueing form kalian dengan precise, at least mendekati precise, mendekati sempurna. Kalau tidak sempurna ya, mendekatilah seperti itu. Jangan mengorbankan form demi bisa gaya-gayaan atau bisa mengangkat lebih berat. Sepanjang beban kalian bisa kontrol di range 8 sampai 12 repetisi, itulah ya range dari beban yang harus kalian gunakan untuk latihan otot. Jadi kayak gitu. Dan kesalahan berikutnya yang kalian lakukan biasanya adalah kalian sudah mendapatkan informasi dari saya tapi tidak memberikan like dan subscribe di channel saya, dan mendapatkan informasi-informasi seputar gym dan fitness di channel Deep Hit. Jangan lupa like dan subscribe. See you.